Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Perkataan-Mu paling kami nantikan, sebab kami tahu lewat firman-Mu hidup kami dituntun, supaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami putuskan, kami pikirkan, kami kerjakan dalam hidup kami, semuanya sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian
Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir. Nyatakan ini dari hati saudara. Kami mau tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat kehidupanku. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku. Kami mau mengasihi Engkau, Yesus. Engkau baik banget sampai ku menutup, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Kami mau setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Saya ajak kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu saudaraku. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Untuk melayanimu, oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai kami dapatkan mahkota. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom semuanya. Ketika kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari Jakarta, kami pergi pilgrim saudara. Ada sesuatu yang luar biasa, yaitu rekan-rekan kami saudara lulus ujian. Bukannya dibaptis, tapi mereka bisa menikmati ya, tempat-tempat di mana mereka bisa berdoa, mendengar firman Allah. Mereka bisa saudara melangkahkan kaki naik ke bukit-bukit. Ya, cukup panas, cukup menanjak, ada usia-usia tua, tetap mereka naik. Itu saudara secara fisik. Tetapi itu menunjukkan saudara bahwa kita ini tidak boleh dikalahkan oleh fisik kita. Tapi semangat kita harus lebih daripada fisik kita. Kenapa saudara? Karena kita tidak mendaki secara fisik gunung yang tinggi. Tetapi kita akan mendaki yaitu gunung kudus Tuhan.
Sebab itu kalau gunung kudus Tuhan, kita tidak perlu memiliki fisik yang berkelebihan. Tapi kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya memberikan satu contoh. Yaitu ketika kami pilgrim-pilgrim itu bersiarah. Mengapa di gereja ini kalau ada pergi ke tanah perjanjian tidak disebut tur. Kalau tempat firman Tuhan Mazmur disebutkan siarah. Saudara, siarah itu bahasa Inggrisnya pilgrim. Sehingga kami tidak bicara tur. Kalau tur saudara, wah itu beda sama siarah. Nah disitulah ketika kalau siarah saudara, kita mengeluarkan sejumlah uang, punya satu tujuan. Yaitu mencari jejak-jejak kaki Tuhan. Atau tempat-tempat orang-orang kudus di mana mereka dipakai Tuhan. Supaya kita juga bisa dipakai Tuhan. Ketika kami naik pesawat saudara, ya tidak mudah juga. Pasti dari sini di tempat transit 7 jam. Dari 7 jam transit 2-3 jam, perjalanan lagi mungkin 3-4 jam. Mungkin kurang tidur terpaksa mesti naik bis saudara. Tetapi saudara lihat itu perbedaan. Ketika kami ada di pesawat, saudara kami duduk dilayani oleh pramugari, pilotnya yang setirkan semua. Kita pergi bersama-sama dengan pramugari juga satu pesawat, saudara dengan pilotnya satu pesawat. Tetapi ketika kami sampai di tujuan, di tanah perjanjian, kami yang turun, pramugari dan pilot pulang kembali. Saudara, kenapa? Saudara, karena kita punya tujuan. Tujuan kita, saudara, bukan di pesawat. Tujuan kita bukan pada saat itu cuma naik pesawat pulang, tetapi kita pergi ke satu tujuan. Tetapi pilot dan pramugari tidak mendarat, tidak pergi bersama dengan kami, mereka pulang. Karena apa? Mereka tujuannya bukan bersiarah, tujuannya mereka adalah upah. Jadi mereka nggak pusing mau kemana saja. Yang penting awal bulan atau akhir bulan dapat gaji. Itulah yang menunjukkan orang yang punya tujuan, dia berani bayar harga walaupun capek. Tetapi orang yang tidak punya tujuan, dia cuma memikirkan, yaitu upah. Janganlah jadi orang yang sama-sama satu gereja, sama-sama satu pelayanan, sama-sama satu iman. Tetapi saudara tujuannya upah cuma mengantar, tidak mau berhenti di satu tujuan. Tapi ketika sampai tujuan, saudara bukan tujuannya sama. Walaupun di tempat yang sama tujuannya, tapi saudara kembali. Karena tujuan kita bukan mencari Tuhan, akhirnya mencari upah. Sebab itu kita mesti merubah hati kita di gereja. Gereja bukan tempat orang berkumpul untuk mencari keuntungan. Gereja bukan saudara tempat orang berkumpul untuk mencari berkat. Tetapi gereja adalah tempat orang untuk mencari Tuhan dan menjadi berkat. Sebab itu saudara ketika orang datang di gereja sama-sama, saudara sama-sama semangat ketika dia cuma mencari keuntungan, mengejar berkat ketika diberkati. Dia berkata sudah selesai. Dia menjadi sibuk karena tujuannya tercapai. Atau juga saudara ketika dia mulai sudah di gereja, ketika dia diberkati, dia sudah berubah saudara. Yaitu mungkin sudah tidak lagi ke gereja dan sebagainya. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah puas. Sampai kedatangan Tuhan, dia ingin ketika Tuhan datang, mata yang pertama dilihat adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Sehingga kita harus, saudara memikirkan, Tuhan ketika mungkin suatu hari saya harus tidur panjang. Tuhan suatu hari ketika sangkakala dibunyikan, biar mata kami yang pertama melihat adalah Tuhan itu sendiri. Ketika mata kita melihat Tuhan, kita tidak pernah salah tujuan. Tapi ketika mata kita melihat yang lain, berarti kita salah tujuan. Sebab itu saudara hari ini, mari bersihkan hati kita. Melalui satu firman Tuhan yang kita akan lihat adalah Thomas. Thomas itu melayani bersama-sama, melihat mujizat bersama-sama, ikut Tuhan bersama-sama. Tapi ketika Tuhan bangkit, dia tidak percaya. Saudara, dia tidak bisa merayakan kebangkitan Tuhan. Sampai Tuhan datang kepada dia secara pribadi. Menunjukkan secara fisik bahwa dia sudah bangkit. Barulah Thomas bergerak kembali.
Hari ini tidak akan terjadi seperti itu, saudara. Karena itu satu peringatan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi kita harus merubah hidup kita hari ini. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus bangkit, Yesus datang, Thomas gak bersama-sama. Saudara, dia sendirian pergi tempat lain. Saudara, terus kita lihat. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Minta bukti. 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan kalau datang, saudara, dia akan memberikan damai sejahtera. Baik bagi orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, maupun yang dapat pekerjaan. Karena damai sejahtera bukan dari dunia, tapi datang dari Tuhan. Jikalau damai sejahtera saudara hilang hari ini karena berkat jasmani tidak ada atau berkurang, saudara, berarti damai sejahtera kita bergantung kepada dunia. Sebab itu kita harus kembali kepada Tuhan. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jikalau kita salah tujuan walaupun kita bersama-sama memuliakan Tuhan dan melayani, kita sama-sama berkumpul, tapi tujuan kita bukan mencari Tuhan tapi mencari berkat atau keuntungan. Suatu hari kita akan kecewa meninggalkan Tuhan ketika berkat itu tidak ada. Dan ketika kita diberkati, kita akan berkata tujuanku tercapai. Sorry, aku gak bisa ke gereja, sibuk. Karena pekerjaanku juga pelayanan. Tolong titip uang ini untuk gereja. Saudara, jadi gereja cuma dianggap butuh uang. Gereja memang saudara pakai uang. Tapi bukan berarti butuh uang. Tanpa uang kalau ada Tuhan itu namanya gereja. Kalau ada uang gak ada gereja, gak ada Tuhan itu bank. Saudara, itu bank. Bukan bank Sony, bukan. Mudah-mudahan punya bank kamu. Tapi kalau nggak ada yang nggak usah diamini nggak apa-apa lah. Itu anugerah saja, nggak usah diimani. Nah di sini saudara saya ambil satu hal, yaitu kita bicara tentang kesatuan iman kita. Ayo kita satukan iman kita, persepsi kita. Jangan kita seperti Thomas minggir ke sebelah terus kita nggak percaya. Kita butuh bukti. Tapi biar hari ini kita bersama-sama. Satu tujuan, satu pesawat, satu pelayanan. Tapi kesatuan imannya bukan mencari untung, bukan mengejar profit, bukan mengejar kedudukan. Saudara, bukan lagi mengejar berkat, tetapi kita mengejar Tuhan dan menjadi berkat. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan yang lebih. Supaya kita tidak ada rasa kecewa. Ketika kita diganti orang kita tidak kecewa. Saudara, ketika kita tidak pelayanan, kita tidak kecewa. Kita ketika sakit pun kita tidak kecewa.
Kenapa? Waktu sakit pun kita mungkin gak bisa ke gereja. Tapi kita tahu waktunya Tuhan besuk kita. Amin. Waktu kita sehat, kita yang datang di gereja. Tapi waktu sakit, saya yakin Tuhan akan datang di rumah kita, membesuki kita. Sebab itu saudara, Tuhan itu ada di mana-mana. Buktinya, ketika Thomas ada di rumah saudara bersama-sama itu, Tuhan datang tembus tembok. Thomas, waktu kita kumpul-kumpul dulu di gereja, kamu gak ada. Sekarang mungkin kamu sakit. Nah, orang-orang besuk, aku juga ikut besuk, kata Tuhan. Amin. Nah saudara, hari ini, mari jadikan Tuhan sebagai sahabatmu, sebagai Tuhanmu. Jangan menyembah Tuhan yang lain. Kesatuan iman itu penting sekali. Jangan ada satu gereja tapi iman kita pada Yesus, tetapi tujuan kita beda. Mungkin saya berkata imanku pada Yesus sama, betul. Tapi tujuannya beda. Saudara, iman itu pasti ada tujuannya. Iman itu percaya, tapi tujuan percaya itu beda saudara. Tujuan saudara percaya Yesus memberikan iman supaya kita percaya. Tujuannya supaya kita menjadi murid Yesus. Saudara, supaya kita bersama-sama Yesus di mana dia berada. Sehingga dia katakan, di mana aku berada, engkau berada. Amin. Sebab itu saudara, mari tingkatkan iman kita. Apalagi ini adalah ulang tahun yang ke-17. Kalau umur 17 itu lagi-lagi heboh-hebohnya. Saudara, semuanya serba kencang. Muka kencang, semua kencang. Dompet kencang juga saudara. Semua yang kencang semuanya. Nah, ini lagi dilirik oleh dunia. Ini kalau gadis 17 tahun, ini saatnya. Gereja pes mesti kita goda ini. Hati-hati. Benar saudara, hati-hati ini. Justru pada saat inilah Yesus ingin menjadikan kita sebagai mempelainya. Karena Yesus mengatakan ini waktunya dewasa engkau. Harus berbuah. Jangan waktunya dewasa kita ke dunia. Karena dia memilih kita juga sudah dewasa secara fisik. Secara rutinitas, secara kewajiban, secara pengalaman kita di gereja sudah matang. Tetapi secara iman kepada Yesus, untuk mengenal Yesus secara benar, kita masih kanak-kanak. Sehingga kita pergi ke dunia, bukan kepada Tuhan. Penting sekali, bukan berapa tahun kita di gereja. Berapa dalamnya hati kita diisi oleh cinta kita kepada Tuhan. Amin. Sebab itu ada 4 hal yang saudara perlu perhatikan. Tapi 4 hal ini bukan 4 poin ya. Ada 3 hal lah. Yaitu pertama dalam hati saudara. Kalau dalam kesatuan itu pertama. Saudara harus mencintai Tuhan. Di dalam poin pertama kesatuan iman itu cintai Tuhan. Saudara. Kalau kita tidak mencintai Tuhan. Saudara, kita pasti mencintai yang lain. Hati kita ini saudara harus ada satu. Kalau nggak ada Tuhan berarti ada berhala. Hanya itu saja. Ketika ada yang satu kita puja, yang satu nggak mungkin kita puja. Nggak mungkin kita punya 2 Tuhan. Nggak mungkin kita punya 2 dewa. Saudara, pasti ada satu yang diunggulkan, satu yang dibawa. Sebab itu nomor 1, cintai Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau saudara kita masih mencintai yang lain, hari ini umur 17 tahun, gerejanya belajar mencintai Tuhan. Karena usia 17 tahun ini sudah mulai didatangi laki-laki, kalau perempuan ya. Sudah mulai melirik-lirik, apalagi waktu ulang tahun. Semua pada datang bawa bunga mawar semuanya. Tapi sayang durinya terlalu banyak. Jadi jangan melihat mawarnya, tapi saudara lihat durinya juga. Setiap yang indah pasti ada risiko. Tapi di dalam Tuhan, durinya sudah dihilangkan semua. Sehingga engkau cuma menerima hatimu, itu kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kalau kita mencintai Tuhan, saudara, hal yang kedua, setelah kita mencintai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saudara, cintai firman-Nya. Cintai firman-Nya, gak main-main. 1 minggu, saya tidur karena ada jet lag-nya. Jam 3 baru tidur. Karena urusannya kalau di tanah perjanjian, jam 3 itu sama dengan jam 11 di sini. Ya, jam 11 atau jam 10. Oh, jam 10 Singapura, jam 11 ini. Jadi,
sudah biasa tidur jam 3. Bangunnya saudara jam 7, jam 8. Sudah biasa, terus kenapa nggak tidur jam 3? Terus Tuhan kasih saya. Yaitu kalau sudah sampai tanah perjanjian, jangan cuma melihat tanahnya, saudara. Tapi ambil hatinya Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau bukan melihat tanah perjanjian, karena itu tanah perjanjian. Tapi hatimu adalah tanah suci itu sendiri. Tanah perjanjian dijanjikan, tapi hatimu itu bukan tanah perjanjian saja, tetapi tanah suci di mana Tuhan diam dan tidak akan meninggalkan kita lagi. Amin. Tanah perjanjian suatu hari ditinggalkan Tuhan karena mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi kalau tanah kita suci tidak akan pernah saudara dia tinggalkan karena kesucian itu milik Tuhan, bukan milik dunia, saudara. Sebab di gereja itu harus mencintai firman Allah. Saudara. Kenapa harus mencintai firman Allah? Banyak orang ikut Tuhan, saudara, tapi tidak ikut cinta, tidak ikut firman-Nya. Padahal Yesus adalah sang firman yang telah jadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk mengajarkan firman-Nya supaya membuat setiap orang percaya menjadi murid, bukan pengikut. Tidak sedikit orang di gereja menjadi pengikut Kristus, bukan menjadi murid. Akhirnya orang-orang pertama yang militan murid Yesus kumpul begitu banyak, tambah hari, tambah banyak, tambah hari, tambah banyak. Akhirnya mereka terpaksa bersatu adakan ibadah. Maka mereka disebut agama Kristen. Karena pengikut Kristus. Akhirnya karena agama Kristen, saudara, maka kita muncul liturgi tata cara ibadah yang bermacam-macam. Dan akhirnya ajaran Yesus itu hilang dengan sendirinya. Dan kita terjebak dengan perbedaan-perbedaan. Oh, caraku di sini, kamu nggak ada Tuhan karena caranya nggak sama. Saudara, mereka nggak pernah bicara tentang ajaran Yesus. Di sini, di sini gedungnya kurang bagus, musik kurang bagus, ini kurang hot, ini semua, saudara. Karena mereka melihatnya tata cara ibadah yang hot. Mereka nggak melihat lagi firman Allah. Dan sekarang anak-anak muda sekarang zaman dunia seperti ini. Sayang sekali, mungkin saya akan kirim dulu ya. Saya kirim ke siapa? Mona ya. Tolong dikirim sana supaya ini ada satu, saudara mesti lihat dulu. Sebenarnya ini materi yang akan dijadikan seminar suatu hari. Tolong dikirimkan gambarnya. Nanti 5 menit lagi ditayangkan. Seorang konglomerat, ya saudara, dunia yang paling kaya saat ini selain Fengki siapa? Waduh, diketawai saya. Ketawanya ini gak yakin, saudara. Kalau saya pulang ke surga bawa emasnya ke sini, gak ada yang bisa lawan saya loh. Tapi saya gak mau pulang, saya takut gak bisa balik soalnya. Siapa yang paling kaya? Loh, Pak Fengki, dia yakin sekali, saudara. Saya belum waktunya pulang lah. Siapa? Saingan saya di dunia siapa? Yang paling kaya? Yang punya mobil apa? Listrik? Elon Musk. Elon Musk itu orang yang paling kaya di dunia. Digandrungi semua anak-anak muda. Semua anak muda ingin seperti Elon Musk semua. Semua ingin. Wah, ngetop. Saya sampai pergi ke Israel. Leader kita yang bukan Kristen bilang, wah kalau ada Elon Musk, sampai di sini juga. Orang Yahudi cuma cintai manusia juga. Di mana-mana pengusaha semua, saudara, pengusaha yang mau kaya gak peduli gereja lah. Mau gereja ngomong apa gak pusing. Wah, Elon Musk yang paling bagus. Betul gak? Yang paling top kan dia, paling kaya. Apa? Sudah dikirim? Sudah bisa tayang? Apa yang dikatakan Elon Musk? 3 hari atau seminggu yang lalu. Dia ternyata jemaatnya gereja best. Kaget juga, saudara. Pingsan semuanya. Maksud saya jemaatnya gereja best itu, dia jemaatnya gereja back to Jesus teaching. Bukan best gereja ini. Walaupun dia tidak di gereja. Tetapi saudara lihat apa yang dikatakan. Besar enggak ini ya?
Tidak bisa. Lebih baik handphone saya, saudara. Oke, saya bacakan ya. Nah itu. Tolong dibaca yang bisa baca Indonesia. Apa? There is great wisdom in the teachings of. Luar biasa enggak? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dia cuma gereja best. Bukan gereja organisasi kita. Jesus teaching. Back to Jesus teaching. Gereja kita best itu back to Jesus teaching. Jadi dia lagi buka, tapi bukan buka gereja. Dia buka pikiran manusia. Tanpa ibadah, tapi dia tunjukkan gua yang kaya ini dapat hikmahnya dari back to Jesus teaching. Sedangkan gereja tidak cari Yesus, tapi cari saya. Saya cari Yesus. Orang kaya di gereja diajari Yesus, gak mau cari saya. Orang kaya-kaya itu bahasa Ibraninya tuh ya gak berani ngomong, saudara. Ya bodoh lah gitu, saudara. Hari ini, saudara, saya terkejut. Ini bukan pendeta besar. Kita sudah 17-18 tahun gereja. Back to Jesus teaching. Tidak ada satupun gereja pendeta yang nyinggung. Wah, ini gereja ajarannya hebat. Nggak ada. Mereka lihat pun, Tapi hari ini Elon Musk bukan pendeta. Orang yang digandrungi pendeta. Orang yang digandrungi orang kaya. Orang yang digandrungi semua presiden. Presiden kita sampai kalau boleh datang ke sini dong. Betul nggak? Dia sudah datang di ajaran Yesus. Walaupun mungkin dia Kristen atau tidak, saya tidak tahu. Mudah-mudahan suatu hari dia tahu kalau ini, saudara, di Jakarta sudah ada back to Jesus teaching. Supaya datang di sini, dia yang khotbah. Kalau khotbah ini nggak cukup. Luar biasa nggak, saudara? Saya heran, terkejut, saudara. Kenapa orang nggak kagum sama ajaran Yesus ya? Kita tuh gak ada yang mau perhatiin. Tapi Tuhan tidak membuat saya menjadi lemah. Walaupun tidak ada satupun gereja pendeta yang mendukung saya. Tapi tunjukkan orang yang nomor satu. Yang dikandungi presiden, yang dikandungi pendeta, dikandungi semua anak muda, dikandungi orang-orang kaya. Semua orang mengandungi dia. Tapi dia mengandungi Tuhan. Gandrungi tahu enggak? Jangan-jangan, ya amin. Gandrungi itu apa tadi ya? Saudara, gandrungi itu bahasa apa ya? Artinya apa kalau bahasa Indonesia gandrungi? Mengidolakan. Jadi ini nanti masuk bahan seminar kita di akhir zaman. Mungkin 1-2 bulan lagi kita akan keliling untuk mengajarkan akhir zaman. Karena ini waktunya sudah sangat dekat sekali. Jadi saudara di tempat ini, sebelum dunia bicara tentang back to Jesus teaching, 18 tahun yang lalu, ketika saya belum buka gereja, ketika saya sudah berhenti pelayanan tetapi bukan berhenti cinta Tuhan. Saya cuma mau buat buku saja, tapi Tuhan suruh saya buka gereja. Saya bilang gereja sudah begitu banyak Tuhan. Saya sudah usia berapa? Saya sudah keliling sejak tahun 85. Ini tahun 2006. Tuhan suruh saya buka gereja. Saya sudah tidak muda lagi. Satu hal yang belum diajarkan oleh gereja-gereja, walaupun mereka pernah membaca Injil, back to Jesus teaching. Sebab itu banyak orang beragama. Saudara, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Tapi dia menjadikan orang menjadi murid. Murid itu berarti belajar ajarannya. Tapi kemudian gereja berubah menjadi agama. Oke, saya juga agama Kristen. Karena saya mesti ikut juga aturan aliran itu. Tapi dalam hati saya, bukan bicara soal agama Kristen. Tapi saya adalah murid Yesus yang mau belajar ajaran Yesus. Elon Musk ini, dia ngomong apa ini? There is great. Saudara, great itu saudara, luar biasa besar. Wisdom, hikmat, itu datang dari ajaran Yesus. Saya yakin mulai besok jemaat ini, ya saudara, bisa jadi orang-orang yang punya hikmat luar biasa.
Mungkin saudara hari ini aku ikut back to CCC kok cuman di dunia cuman satu aja ya, gereja best. Gitu loh. Tapi hari ini saudara, kita harus punya satu kekuatan dari ajaran Yesus. Jangan lagi cuma agama Kristen. Agama apa? Jangan agama Yesus, salah juga saudara. Dianggap saya bikin aneh-aneh. Agama apa? Mau Kristen, mau Katolik ngomong itu. Tapi itu agama saya. Tapi sebenarnya hati saya, hidup saya adalah murid Yesus yang harus menjalankan ajaran Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Walaupun penyembahan kita berbeda, cara kita berbeda, tapi hidup saya akan meneladani Yesus karena ajarannya yang saya cari. Sebab itu saudara, kita perlu untuk sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan hari ini. Dan tadi saya katakan yang kedua tadi, mengapa kita mencintai ajarannya? Kalau kita mencintai Tuhan, harus mencintai ajarannya. Karena dia, saudara, mau mengajar, mau mencari murid. Anggap aja Yesus itu mau mendirikan sebuah sekolah dan dia mau mengajar ajarannya. Saudara. Dan kemudian kita sekolah, tapi kemudian ajaran Yesus gak ada. Saudara, cuma namanya Yesus, saudara, sudah mulai ajarannya duniawi. Cuma ngomongnya Yesus, membesarkan Yesus, memuliakan Yesus, menyembah dan semuanya. Bahkan memberikan uang karena nama Yesus. Tapi tidak ada satu orang pun memberikan hatinya kepada Tuhan. Supaya ajaran Yesus masuk. Dan yang ketiga, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai juga ajarannya. Dan yang ketiga, mencintai pekerjaannya. Ajarilah mereka seperti yang aku ajarkan. Jadikan semua bangsa muridku. Pekerjaan Tuhan adalah mengajarkan ajarannya dia. Dan kalau kita mencintai Tuhan, mencintai ajarannya, kita harus juga mencintai pekerjaannya. Yaitu mengajarkan ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus, pekerjaannya mengubah manusia. Amin. Mengubah manusia. Dan kalau kita, saudara, mencintai pekerjaan Tuhan, bukan pelayanan rutinitas seperti ini. Ini adalah rutinitas kayak Marta. Gak apa-apa, tetap bagian dari pelayanan. Tapi jangan lupa, pekerjaan Tuhan bukan merubah suasana saja. Dia merubah hati. Suasana boleh indah sekali. Tapi kalau anak yang tersayang kita meninggal atau sakit, suasana tempat yang indah, makanan yang mewah, terasa hampar. Sebab itu dia masuk untuk mengubah hati kita. Suasana dimanapun jangan mengubah hatimu. Karena hatimu adalah surga bagi Tuhan di tempat itu. Amin. Jaga hatimu karena disitulah Tuhan. Saya katakan saya mengapa cintai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan saya cintai bukan karena rutinitas. Tapi saya cintai pekerjaan Tuhan karena pekerjaan Tuhan. Bukan membuat orang jadi banyak. Bukan hanya menyembuhkan, itu fisik. Tapi dia mengubah hidup saya. Saya mencintai pekerjaan Tuhan. Karena saya ingin supaya setiap orang dirubah juga. Amin. Sebab itu banyak orang mengubah tata cara agama, tata cara ibadah, mimbarnya begini, semua begini, kita ikutilah. Tapi yang paling di dalamnya itu adalah hati kita harus berubah hari ini. Amin. Nanti kita lihat kenapa hati kita harus berubah. Nanti kita lihat itu. Pelan-pelan dulu. Filipi pasal 1 ayat 27. Ini ulang tahun yang ke-17. Kita harus punya satu visi yang kuat. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Loh Pak, kalau Alkitab yang lain itu tetap. Tapi fokusnya adalah Injil Kristus. Kalau semua kita baca Alkitab, perjanjian lama maupun tulisan para rasul. Kalau kita menafsirkannya bertentangan dengan ajaran Yesus, berarti kita menafsirkannya salah. Amin. Semua telah disempurnakan oleh ajaran Yesus. Sehingga kita baca perjanjian lama, perjanjian baru pun atau tulisan rasul harus nyambung dengan ajaran Yesus. Bagaimana nyambung kalau kita tidak tahu ajaran Yesus? Itulah di gereja bes ini saudara. Gampang caranya untuk menyimak seperti itu. Kita lihat terus ayatnya.
supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, berita Injil. Saudara diselamatkan karena ajaran Yesus, bukan? Bukan ajarannya Daud, walaupun Daud punya pengajaran. Walaupun Musa punya pengajaran. Tapi pengajaran itu adalah Taurat. Untuk menuntun kepada Yesus. Tapi tidak menyelamatkan. Tapi waktu Yesus datang, dia menyempurnakan Taurat. Sehingga ketika kita bertemu dengan Injil, kita diselamatkan. Baru kita mengerti ajaran Daud itu menceritakan tentang Yesus yang akan datang. Amin. Ini yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu pada umur 17 ini punyalah visi. Punyalah visi. Sebagaimana saudara, Gideon itu bersatu. Walaupun 300 orang, dia bersatu, punya visi yang sama. Dengan musuh yang sama. Walaupun musuhnya 120.000, dia cuma 300 orang. Allah menyertai dia. Tuhan tidak membutuhkan jumlah yang banyak. Tapi orang yang punya visi yang sama. Di gereja, satu iman, satu visi. Amin. Ketika Abraham punya satu visi, Lot ikut, maka dia mendapatkan juga kemurahan Tuhan. Ketika Lot punya visi, punya cita-cita, keluar dari visi Abraham, aku pilih yang hijau, Bram. Kita berpisah di tempat ini sama-sama kaya, sama-sama hebat, sama-sama punya Tuhan. Bedanya apa aku dengan kamu? Tuhanku sama, kayanya sama, kedudukannya sama. Sorry, aku sekarang mesti punya pandangan sendiri. Dia tidak kembali kepada Abraham. Dengan kekayaan kekuatannya dia pergi ke Sodom dan Gomora. Dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tapi sekian tahun dia dipuji-puji dengan kekayaan, dengan hikmah luar biasa semuanya. Pada akhirnya dia runtuh semuanya. Semua ditinggalkan. Karena cita-cita itu manusia. Visi itu dari Tuhan. Punyalah cita-cita setinggi gunung katanya. Tetapi saudara, kembali lagi, cita-cita setinggi gunung kadang-kadang tidak tercapai. Tapi saudara, hiduplah di dalam visi. Amin. Hidup di dalam visi. Cita-cita diusahakan. Namanya orang kaya diusahakan. Ke gereja saudara supaya kaya diusahakan. Tapi cari Tuhan bukan diusahakan. Saudara. Itu tidak diusahakan. Itu satu visi, satu tujuan yang harus dikejar. Usahakan dirimu memperoleh karunia. Tapi kejarlah kasih. Beda saudara. Orang kaya boleh, tapi itu usaha, bukan mengejar. Kalau mengejar kekayaan berarti meninggalkan Tuhan. Berarti kalau mengejar kekayaan berarti mencari Tuhan itu usaha. Kalau kita mengejar mencari Tuhan, kekayaan itu satu usaha. Usaha bisa didapat, bisa tidak. Tapi kalau mengejar itu pasti dapat. Amin. Mesti dirubah. Sekarang cara berpikir kita harus bisa merubah semuanya. Kalau nggak bisa, repot saudara. Oleh sebab itu kita lihat dulu Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ini saya mau cerita lagi tentang 4 hal. Saudara, 4 hal ini. Saya merenungkan selama 10 hari ini. Gitu loh. Selama saya tidak bisa tidur sampai jam 3, setengah 4. Gelisah luar biasa. Besok mesti bangun jam 7, jam 8. Waduh, mesti kejar pesawat lagi. Jam 8, mesti bangun jam setengah 6. Tidur 3 jam bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan kasih firman terus. Dia kasih sederhana saja. Ada 4 hal. Tadi yang bagian itu 3 hal. Sekarang 4 hal saudara. Supaya jangan bingung. 4 hal ini bukan 4 poin loh. Ini dari 1 poin dipecah jadi 2 saudara. Yaitu 1 poin, 3 hal tadi kita belajar mencintai Tuhan. Sekarang kita melihat ada 4 hal. Apa itu 4 hal saudara? Pertama kita lihat adalah hati kita. Mulut kita. Nah, itu dari 4 ini kita bagi 2. Hati dan mulut harus satu kesatuan.
pikiran dan mata itu sendiri, satu kesatuan. Gitu loh. Kalau hati Tuhan ngomong sama saya begini, Frankie, kenapa aku suruh di dalam doa berkat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena hati itu kita bisa jaga. Saudara, hati itu kita bisa bersihkan. Walaupun tidak 100%. Makanya Tuhan katakan jagalah hatimu. Berarti itu kita bisa usahakan. Dan mulut kita, saudara, Tuhan katakan kuasailah lidahmu. Benar gak saudara? Kuasai perkataanmu. Beri dua hal ini kita bisa kuasai walaupun kerap kali gak bisa. Tapi kita masih bisa kuasai. Sebab dua hal ini tidak boleh jauh dari kita. Makanya dikatakan dengan hati dan mulut, saudara, itu kita dibenarkan. Jagalah hatimu, kuasai mulutmu. Itu penting. Kalau hati nggak bisa dijaga, mati hidup dikuasai lidah. Siapa? Saudara menggemakan akan makan buahnya. Berarti kita harus menguasai mulut kita. Saudara, bahkan dikatakan taruhlah pisau. Betul saudara? Berarti kita harus belajar menguasai. Yakobus pasal 3, siapa yang menguasai lidahnya sempurna. Berarti bisa menguasai, walaupun kadang-kadang lepas. Saudara, berikanlah hatimu, sucikanlah, murnikanlah hatimu. Tuhan katakan murnikan hatimu. Berarti kadang-kadang sering kotor, tapi bisa. Nah itu kita harus pertahankan. Tapi ada dua hal yang susah kita kuasai. Pikiran dan mata. Itu susah kita kuasai. Contoh ya, hati saya tenang, sabar, ya sudahlah, percaya. Mulut kita mau ngomong mau ngomong yang tidak bagus lah, bisa kita robah. Mau ngomong kita rem bisa. Tapi kalau sudah pikiran kotor, kita berhentikan nggak bisa, saudara. Contohnya kalau mau tidur. Saudara kalau pikiran sudah ngelantur, saudara diam, keluar lagi, diam, keluar lagi, diam, keluar lagi. Kalau mulut, berhenti, betul saudara. Nggak ngomong bisa, tapi kapalnya nggak bisa. Makanya setan pakai pikiran. Seperti Petrus kan. Yesus sampai berkata, nyalah iblis karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Jadi pikiran dikuasai. Kita susah menguasai pikiran. Tapi yang bisa adalah pikirkan perkara di atas. Amin. Bukan menguasai, kita nggak mampu. Karena saudara, pikiran ini kerap kali mata juga sama. Saudara, sampai Tuhan berkata, kuasai matamu enggak. Gitu. Dikatakan apa? Matamu tertuju kepada Tuhan. Jikalau matamu menyesatkan, kuasai enggak, baptis enggak, cukil. Karena kita susah menguasai dua hal ini. Tapi kalau mulut sama hati, justru dua hal ini kita harus jaga di gereja kita. Jangan ngomong jelek-jelek lagi. Jangan punya hati yang kotor, tempat Tuhan. Kalau pikiran kita belajar untuk mencari Tuhan. Walaupun sulit. Contoh saudara, kalau mata kita ini kerap kali, mata kita ini yang kena tipu adalah mata. Lihat makanan yang enak. Enggak lapar jadi lapar. Enggak bawa duit, cari orang. Saudara, mikir bagaimana caranya bisa makan. Contoh lagi saudara, lihat orang kaya. Lihat teman kita diberkati, lihat. Masuk pikiran, kok enggak aku yang kaya? Betul enggak saudara? Mulut bisa kuasai tapi sulit ini. Ini sama mata. Justru saudara, makanya dari mata itu kerap kali godaan masuk. Terus yang masuk kepada pikiran kita. Sebab itu biar mata kita tertuju pada Tuhan. Ketika kita lihat tertuju pada Tuhan. Karena kita susah menguasai. Mata ini liar. Gak bisa direm. Kalau saudara mau direm mesti pakai kacamata kuda. Gak bisa saudara. Pikiran kita gak bisa kecuali pakai obat penenang. Oleh sebab itu Tuhan selalu berkata jagalah hatimu. Kuasailah mulutmu supaya sempurna. Kok gak kuasailah pikiranmu supaya sempurna? Mulut. Nah, gereja hancur karena mulut. Gereja hancur karena hati. Yang kecewa, yang iri. Saudara. Gereja gak pernah hancur dengan pikiran. Karena pikiran itu goda setiap orang. Saudara. Gereja gak pernah hancur karena mata. Saudara, karena mata itu menghancurkan setiap orang. Gitu.
Kadang-kadang gereja itu hancur karena mata kenapa? Antar satu jemaat, antar satu pekerja, antar satu pendeta. Karena lihat yang satu ini, timbullah pikiran kotor. Pertengkaran, maka hancurnya di situ. Makanya jaga hatimu. Amin. Jaga mulut kita mulai hari ini. Ulang tahun ke-17. Saudara, sudah harus bahasanya bahasa dewasa. Enggak boleh bahasa kanak-kanak lagi. Ya, berpakaian yang sopan, agak baca seperti itu. Dulu di rumah, saudara pakai kosoblong enggak apa-apa. Sekarang umur 17 enggak bisa. Gitu loh. Repot saudara. Kita lihat yang terakhir, Efesus 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini saudara luar biasa. Tapi saya anggap itu mencapai pengetahuan ya, atau saudara mengenal Tuhan dengan benar. Umur 17 tahun gereja. Belajar mengenal Tuhan dengan benar. Yang hari ini yang kita khotbahkan secara singkat, walaupun itu tidak sempurna. Tapi menolong kita untuk masuk di dalam tempat kedewasaan. Menjadi satu tangga untuk naik kepada tempat kedewasaan. Untuk masuk di dalam tahun kedewasaan. Amin. Dengan mulai menjaga lidah kita, menjaga hati kita, dan mata dan pikiran kita langsung tertujukan kepada firman Tuhan. Supaya jangan sampai dikuasai yang lain. Walaupun ini dikuasai, kita nggak menguasai. Buat pikiran itu sibuk dengan membaca firman Allah. Amin. Buat matamu sibuk melihat firman Allah. Supaya jangan kalau dia begitu kosong, dia akan lihat yang lain. Tapi kalau mulut kita bisa rem. Oleh sebab itu saudara, biar pada hari seperti ini, ulang tahun yang ke-17 saya tidak berlama-lama lagi. Tapi saya inginkan supaya setiap orang ini boleh mengenal Tuhan dengan benar. Jangan lagi saudara kita terutama yang dari pilgrim. Waktu dari pilgrim pulang, waduh berikan Pak terima kasih. Kami diberkati, kami mendapatkan berkat rohani. Wah berkat rohani saya yakin. Berarti mereka ada perubahan saudara. Tapi yang luar biasa, mereka nggak tahu handphone mereka bertobat. Kok bisa Pak? Bayangkan, nggak sampai 10 menit cetak 100 kali. Tak, jalan sedikit tak foto. Tak sampai handphonenya gini, belum pernah aku capek seperti ini di siaran. Aku bertobat betul handphonenya gitu saudara. Bayangkan 10 hari bisa 3.000 foto. Yang foto nggak capek, handphonenya nangis-nangis. Jadi saya yakin handphonenya ini kalau sekarang mati masuk surga. Saya senang ya saudara. Bayangin saudara, saya ini berangkat ke lihat ini sorry, tidak semua. Ini terutama saya, saudara, masuk ke Starbucks. Foto, cetek, Israel Pak. Iya, tapi ini kan Starbucks. Ada tulisan Israel nggak ada. Di CP kan ada juga. Tapi kan bayangin, ada anak tangga sedikit, ada pintu gerbang, foto Israel. Lu pintu gerbang rumah kita ada, saudara. Luar biasa. Mau naik bus foto dia. Di sini nggak mau naik bus loh. Luar biasa nggak. Turun dari airport baru turun nggak ada tulisan-tulisan apa-apa. Baru keluar, baru jalan gini foto. Si foto bilang, maaf Bu, maaf Pak. Ini nggak ada tanda-tanda Israel ini. Gitu loh. Ini di tempat yang lain sama. Tobat gitu saudara sampai anpinya itu. Tapi nggak apa-apa lah. Supaya kita nggak rugi toh. Kalau 3.000 foto dikali saudara 5, kita keluar 50 juta ya. Kalau sampai 5.000 foto, berarti satu foto itu berapa harganya? Berapa? Makanya ibu bapak-bapak enggak mau rugi. Jadi setiap foto itu 10.000. Ceklak. Supaya enggak rugi saudara.
Tapi saya senang, saya lihat bapak-bapak ini, waduh, saya jadi NGD. Di mana Daud itu bersembunyi? Saudara, itu kan kita dengar cerita biasa. Begitu kita mulai naik, saya nggak yakin kalau saya dan teman-teman yang sudah ada umur ini berangkat, saudara, naik ke atas. Tetapi saya lihat di atas, ini Lucian P, pendekar tua sudah sampai di atas semua ini. Hebat sekarang saudara, pendekar tua masuk semua ini. Mana pendekar mudanya? Halo? Jangan main-main loh. Nanti saya ajak anak muda sini naik ke sana, dia yang gede, baru di tengah. Aduh Pak, ngapain ke sini? Kamu lihat yang tua sudah di atas, kamu masih di bawah terus. Dan ingat saudara, kalau kita mau pilgrim, jangan gemuk-gemuk. Loh Pak, pesawat nggak dihitung kilogram. Tetapi saudara, kita masuk di gua. Di gua itu sempit satu orang. Tapi ada satu bekukan bengkok cuma bisa masuk begini. Kalau sudah kegemukan nggak bisa masuk, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Maaf, saudara mesti di tempat itu teruslah. Jaga pintu, jaga tiket. Tapi senang sekali saudara. Jadi teman-teman dari pilgrim ini mungkin kita akan punya satu aura. Jadi saudara ikut Tuhan itu walaupun capek, walaupun susah, walaupun mendaki. Tapi kalau kita punya tujuan, kita akan tetap sukacita. Amin. Ingat ke gereja, anggap aja itu pilgrim. Ingat ke gereja saudara mungkin capek. Ingat ke gereja saudara mesti keluar duit. Ingat ke gereja saudara mesti macam-macam. Ingat sama dengan pilgrim. Ketika saudara pilgrim walaupun capek saudara senang. Itulah tujuan kita. Yaitu ingin berjumpa dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Biar kita punya satu kesatuan iman. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Biar saudara hari ini juga menjadi dewasa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Biar hari ini jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kuasailah lidahmu. Karena mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan makan buahnya. Siapa yang menguasai lidahnya akan sempurna dalam hidupnya. Jikalau engkau berkata sia-sia, tidak menguasai lidah, maka sia-sialah ibadahmu. Sebab itu juga dikatakan saudara hari ini, mencintai Tuhan. Bukan mencintai liturgi. Mencintai acaranya. Bukan mencintai kesibukannya. Mencintai pekerjaannya. Saudara, yaitu mengubah setiap manusia. Engkau memberkati kami di tempat ini. Engkau menyucikan setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami boleh menjadi dewasa. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar tempat ini bukan tempat orang berkumpul untuk mencari keuntungan. Bukan tempat ini Tuhan kami berkumpul untuk mencari berkat. Karena ketika tujuan itu tercapai, kami sibuk dan kami lupakan Tuhan. Karena tujuanku adalah berkat. Ketika kami tidak mencapainya, kami kecewa meninggalkan Tuhan. Karena tujuanku di situ ikut Tuhan. Tetapi ketika kami mencintai Tuhan, tempat ini bukan mengejar itu, tapi mengejar Tuhan dan kekudusannya. Sehingga apapun yang kami alami, kami tidak akan kecewa. Walaupun kami harus berkorban, walaupun kami harus lelah, karena kami punya tujuan. Memberkati umatmu di tempat ini, kau sucikan hati pikiran kami. Mari saudara, kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja kami melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja mereka supaya bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Sebab itu biar persembahanmu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan, kebaikan kemurahannya selalu menyertai engkau. Sampai kepada anak cucumu. Kebajikan kemurahan selalu menyertai engkau. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia yang di surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kuduslah namamu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan